Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi seluruh umat di dunia. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Di video yang kali ini, saya ingin membahas tentang sesungguhnya apa yang diharapkan oleh seluruh umat manusia di dunia, khususnya umat muslim, tentang kedatangan Imam Mahdi atau Ratu Adil. Mereka benar-benar menunggu beliau karena ilmu yang akan disampaikan atau karena harta yang dibawanya. Sesungguhnya apa yang benar-benar mereka ingin tunggu dan ingin lihat dari sosok Imam Mahdi? Jika menurut saya, begitu banyak orang ingin cepat melihat atau bertemu Imam Mahdi hanya karena yang terdengar atau yang banyak dibicarakan orang adalah harta warisan dari seluruh penjuru negeri. Harta dari kerajaan-kerajaan, harta dari negara-negara, dan harta yang memang Allah berikan untuknya. Bagaimana mungkin orang tidak memahami, masih tidak memahami kenapa Imam Mahdi diutus ke dunia? Kenapa manusia masih berpikir tentang harta? Jika memang dia diturunkan ke dunia adalah sebagai seorang khalifah penutup akhir zaman. Kalau Imam Mahdi memang benar datang sebagai tanda akhir zaman, jadi apa gunanya harta yang dia bawa? Apakah harta itu bisa menentukan seseorang pada akhirnya nanti di hari akhir akan mendapatkan ampunan dan mendapat surganya Allah? Apa yang semua orang inginkan tentang kedatangan Imam Mahdi? Setiap orang menunggu kedatangan beliau dengan alasan sudah terlalu sengsara, sudah terlalu menderita. Rakyat butuh sekali orang yang ingin mengangkat derajat dari kemiskinan menjadi kecukupan atau yang lain sebagainya. Jika dia datang, tanda berakhirnya zaman. Untuk apa kemewahan? Sampai seperti ini pun tidak ada yang bisa memahami. Beliau datang membawa ajaran-ajaran yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam bayangan setiap manusia hanya menunggu hartanya. Kalaupun benar, umpama kalaupun benar dia datang dengan membawa banyak harta, mungkin dari kerajaan Majapahit, Kediri, atau kerajaan Sunda, atau di luar negeri yang tinggalkan dari Bung Karno, atau siapapun, atau bisa jadi itu negara, harta memang dari kekayaan negara yang memang sengaja disimpan dan nantinya akan diberikan kepada orang yang memang bisa untuk mengelola harta itu. Jadi orang pikir dia banyak uang, banyak
Apapun terus orang berbondong-bondong datang ke Imam Mahdi dan meminta begitu. Terus dia tidak peduli siapapun dia kasih. Bisa berpikir seperti itu manusia. Imam Mahdi bukan Allah yang bisa mengetahui tentang diri seseorang dan pribadi seseorang. Hanya Allah yang tahu tentang orang itu. Bagaimana jika yang datang dan meminta-minta itu orang yang kaya dan pura-pura menjadi seorang miskin? Karena sepengetahuan saya, orang-orang di negeri ini terutama Indonesia itu seringkali tidak mengakui bahwa dia berada demi mendapatkan keuntungan. Dia lebih senang berpura-pura menjadi orang yang tidak punya dengan alasan supaya diringankan untuk bayar sekolah anaknya, supaya tidak ada pungutan dari mungkin lingkungan atau apa, dengan meratap, dengan seolah-olah hidupnya teraniaya padahal mereka ada. Bagaimana mungkin Imam Mahdi bisa memberikan semuanya harta yang ada kepada siapapun yang datang meminta? Itu tidak mungkin, karena logikanya dia sendiri, begitu banyak orang di negeri ini, berapa ratus juta, akan datang, akan antri di rumah dia karena berpikir dia berharta. Manusia tetap pada jiwa dan hati yang sama, walaupun sudah mengerti bahwa Imam Mahdi datang untuk memberikan ajaran kebenaran sebelum hari kiamat itu datang, karena nanti setelah hari kiamat itu tidak akan ada lagi ampunan. Dia hanya akan menyampaikan ajaran yang kebenaran bagaimana untuk bertobat dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya setelah nanti pada hari kiamat datang, pada hari ditimbangnya amal kebaikan, mereka bisa masuk ke surga karena Allah telah memaafkan dosa-dosanya. Tidak ada yang terpikirkan dalam setiap diri manusia hanyalah ingin kaya, ingin senang, dan tidak ada yang mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan segala dosa-dosanya. Sungguh, kenapa setiap orang berbicara merindukannya, menunggu kehadirannya, tapi yang dibicarakan hanya hartanya, harta yang dibawanya. Sampai ada yang bertanya, mungkin mereka bertanya bukan langsung tapi pakai mediasi, biasa memakai mediasi orang dengan bertanya dengan sesuatu yang mungkin mengetahui tentang Imam Mahdi. Mereka selalu antusias. Di mana benar hartanya, berapa? Ada banyak. Itu berupa emas atau apa. Itulah sifat manusia yang tidak pernah bisa berubah. Kenapa pada saat itu malaikat Ajajil benar-benar ingin meyakinkan bahwa manusia adalah seseorang yang mudah untuk terpedaya pikiran dan hatinya. Tapi Allah tetap memberikan bekal kepada Nabi Adam agar bisa membimbing manusia pada akhirnya nanti menjadi hambanya yang bertakwa.
Ketika seseorang menunggu Imam Mahdi untuk datang, tapi masih berpikir tentang hartanya, sesungguhnya mereka bukanlah pengikut Imam Mahdi, tapi mereka masih dikuasai iblis. Iblis masih berada di dalam hatinya. Dan yakinlah, kalaupun benar dia membawa hartanya, tapi dia hanya akan memberitahu tentang ajaran yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang mengerjakan itu dengan baik, dengan ikhlas, tetap hanyalah Allah yang menentukan serba banyak dia mendapatkan bagi Allah. Tugas dari Imam Mahdi adalah menyampaikan, bukan untuk membagi-bagikan harta. Saya kira video dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.